Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apakah mendengar suara saya? Cukup jelas. Jelas ya, iya. Terima kasih Pak Yopi untuk introduksinya luar biasa. Ya, saya udah kenal dengan Pak Yopi dan Ibu Hertina dan keluarga udah mungkin 10 tahun ya. Dan mereka selalu menjadi inspirasi. Dan saya banyak belajar dari Pak Yopi, Ibu Hertina dan keluarga semuanya. Ya, salam untuk Rafael, ya, Reksa, Ica, dan keluarga besarnya ya. Terima kasih. Nah, tema webinar malam ini yang diberikan kepada saya adalah Practical Tools in Carrying Out Mission, yaitu alat-alat praktis untuk melakukan misi. Jadi saya akan mulai dengan ini. Tools yang praktis itu harusnya bagaimana? Atau syaratnya apa yang dikategorikan alat yang praktis? Ya, jadi kalau kita lihat di kamus ya, kata practical atau praktis itu, nah dijelaskan begini, berkaitan dengan melakukan atau memakai sesuatu daripada hanya sebuah teori atau ide. Ya, jadi harus dipraktekkan, bukan hanya teori dan ide. Yang kedua, ya dikatakan di dalam kamus tersebut adalah sebuah ide, rencana atau metode yang akan berhasil atau efektif waktu di lapangan yang sebenarnya. Jadi bukan hanya teori, bukan hanya ngomong doang gitu ya. Nah, banyak tools yang tersedia di luar sana. Namun malam ini saya mau share alpha kepada kita Anda semua ya. Nah, kalian ngomong mengenai praktis. Nah, kalau saya kasih syarat untuk menjaga alpha adalah demikian. Pertama, punya kerinduan. Kedua, menghadiri pelatihan 2 jam. Ketiga, konsisten menjalankan 1 kali seminggu untuk 10-12 minggu. Nah, apakah itu cukup praktis nggak? Itu saja yang diperlukan untuk menjaga alpha. Cukup praktis ya, saya pikir. Ya, nah, karena pada umumnya pemberitakan gembala itu dipandang adalah tanggung jawab gembala ataupun orang yang mempunyai karunia khusus. Ya, jadi jemaat selalu memikirkan, bukan tanggung saya, itu adalah full timer, gembala, penginjil, siapapun yang lain selain saya, gitu ya. Apalagi kan kadang-kadang kita makan ya dengan jemaat, Bapak Ibu boleh minta doa makan. Mereka, oh jangan saya lah, bukan saya lebih bagus saya membayar daripada saya berdoa. Nah, ini adalah pandangan umum daripada banyak orang, ya. Nah, kenapa? Apalagi kalau kita mau lakukan penginjilan ya dalam konteks penginjilan. Ya, kenapa? Karena syarat yang dituntut mungkin terlalu banyak. Ya, ada program yang mungkin Anda harus bisa berdoa, harus bisa bernyanyi, harus menghafal ayat firman, mendoakan orang lain, ya, dan lain-lain. Ya, banyak sekali tuntutannya. Namun aman agung sebenarnya adalah untuk semua orang. Ya, semua orang itu dituntut untuk melakukan tanggung jawab memberitakan kebaikan kepada orang lain. Nah, kalau syaratnya ada 3, punya kerinduan, menghadiri pelatihan 2 jam aja, kemudian menjalankan 10-12 minggu, ya, dan hanya sekali seminggu. Saya yakin semua orang sanggup melakukannya. Ya, boleh saya minta slide-nya. Nah, saya akan ceritakan sedikit mengenai alpha ya. Next slide, please. Ya, ini adalah visi misi ya dari alpha sendiri. Ya, visinya adalah mengambil bagian dalam penginjilan akan bangsa Indonesia, membangkitkan gereja kembali dan transformasi akan komunitas. Nah, tentunya sebagai bangsa Indonesia kita rindu melihat Indonesia itu ditransformasikan. Banyak orang bisa menerima Yesus ya. Namun kalau kita lihat visi yang alpha adalah yang pertama adalah 3 bagian. Pertama adalah transformasi akan komunitas, yaitu setiap kita punya komunitas. Kita punya teman, kerabat kerja, family dan sebagainya. Nah, inilah ada komunitas. Nah, komunitas ini yang kita harus perkenalkan, kita harus transformasikan. Ya, kita harus perkenalkan kepada siapa Yesus, mengalami Yesus, ya, mengalami kebaikan Yesus. Nah, harus transformasikan.
Ya, dan kemudian kedua, setelah komunitas ini transformasikan, next step adalah gereja. Nah, gereja hanya bisa bangkit kalau komunitas-komunitas yang ada di gereja itu ditransformasikan. Jadi di gereja kan kita punya jemaat, ya jemaat kita itu punya komunitas. Nah, bayangin kalau semua komunitas yang ada di gereja itu ditransformasikan. Nah, gereja itu pasti bangkit. Nah, dan kemudian skop yang lebih besar kalau kita ke skopnya Indonesia nasional, nah gereja bangkit kembali, baru bangsa Indonesia akan mengalami transformasi. Ya, nah kita dengar banyak ya, dari saya bertobat di tahun 93 sampai sekarang saya mendengar banyak sekali transformasi, kebangunan rohani. Namun hanya segelintir gereja, segelintir orang yang mengalaminya. Kenapa? Karena gereja tidak bangkit. Tidak semua gereja mengalami kebangkitan, dan tidak semua komunitas, setiap komunitas itu transformasikan. Nah, jadi ini yang penting visinya. Dan misi dari Alpha adalah memperlengkapi dan melayani gereja dalam misinya untuk membantu setiap orang untuk menemukan dan membangun hubungan dengan Yesus. Jadi itu adalah misi kita. Jadi kita, Alpha bukan gereja, Alpha bukan sebuah klub yang bisa Anda bergabung dengan Alpha, tidak. Ya, Alpha adalah sebuah yang kita menyediakan tools untuk memberitakan kabar baik, memperlengkapi setiap orang untuk memberitakan kabar baik. Next slide, please. Ya. Nah, sejarah Alpha saya kasih sedikit. Ini dirancang oleh namanya Reverend Nicky Gamble yang dilahirkan dari gereja Holy Trinity, yaitu gereja Anglikan. Ya, sama dengan Pak Yopi, ya, gereja Anglikan. Nah, saya udah di sana, pernah ke sana berapa kali, dan saya lihat ini gereja Anglikan yang lebih karismatik daripada gereja karismatik. Ya, luar biasa sekali. Perdana Menteri pernah datang ke sana, banyak orang-orang besar pernah datang ke gereja ini. Karena gereja ini, kalau Anda mau masuk ke gereja ini, ibadah itu harus antri. Bayangin, ini gereja Anglikan, ya. Nah, Alpha sudah berjalan 30 tahun, ya, dan kemudian sudah di 169 negara, dan sudah diterjemahkan ke lebih dari 100 bahasa. Dan lebih dari 27 juta orang setelah mengikuti Alpha, dan semua denominasi utama pernah menjaga. Jadi Alpha tidak membicarakan doktrin dan tidak menentang doktrin manapun yang ada di dunia. Ya, next. Nah, apa itu Alpha? Nah, Alpha sebagai kelompok kecil kita, ya, ada makanan, ada ceramah, ada diskusi, ya persis seperti kelompok kecil. Next, ya, ketik aja. Nah, itu bisa dijalankan oleh siapa saja dan terbuka untuk semua orang. Ya, itu dijalankan 10 sampai 12 minggu dan membahas mengenai dasar iman kekristenan dalam suasana yang nyaman, aman, dan fun. Ya, seperti Anda ketemu teman-teman Anda di Starbucks, ibu-ibu arisan, ya suasananya seperti itu dah. Ya. Dan kemudian teruskan bisa dijalankan on-site walaupun online. Malahan ada gereja yang coba kami lagi sudah survei, ya, yang Alpha kalau dijalankan online ya bisa menjangkau 25% lebih banyak kalau kita menjalankan onsite. Ya, jadi itu luar biasa, ya. Teruskan. Nah, tentunya kalau Anda bilang sebagai STT, sebagai gembala, tentunya Anda akan lihat apa manfaat saya menjalankan Alpha. Ya, nah ini saya akan paparkan manfaatnya, ya. Untuk tentunya kalau kita mau bicara mengenai Alpha itu mungkin saya butuh lebih banyak waktu, tapi saya akan loncat kepada manfaat Alpha. Ya, ada 4 saya lihat di sini. Yang pertama adalah memberdayakan setiap orang, artinya kita bisa memberdayakan setiap jemaat kita di gereja kita untuk memberitakan kabar baik. Kedua adalah tentunya kita akan menuai jiwa baru. Ya, bukan memindahkan jemaat orang lain ke gereja kita, tapi kita akan menuai jiwa baru. Ketiga, membentuk kelompok sel yang baru, dan keempat adalah menciptakan pemimpin yang baru. Ya, keluarga Pak Yopi adalah salah satu contohnya. Ya, kan kenal anak-anaknya Reksa, Raisa, ya, Rafael dari kecil, ya, kan dilihat dari belum pelayanan sampai melayani. Bagaimana Alpha bisa menciptakan mereka menjadi pemimpin. Teruskan.
Nah, saya akan dengan cepat ya, 4 poin ini saya akan bahas bagaimana alfa bisa memberdayakan setiap orang. Pertama, semua orang bisa mengambil bagian dalam menjalankan alfa. Ya, siapa saja. Nah, misalnya alfa dijalankan di gereja Anda. Nah, Anda bisa jadi pemimpin dan asisten di kelompok alfa. Pertama, ya tentunya untuk menjadi pemimpin asisten Anda harus seorang yang friendly, ada kriterianya. Anda harus pede, tidak grogi dan sebagainya. Dan tentunya Anda juga bisa orang yang menyediakan makanan minuman. Pak, Bu, saya tidak bisa kalau saya di depan orang saya grogi, tapi saya pandai masak. Nah, saya bisa siapkan makanan minuman. Ada yang kalau Anda jalankan online, ada operasi Zoom seperti sekarang, ya. Anda bisa operasi Zoom, di chat room, breakout room, dan sebagainya. Jadi Anda bisa bagian daripada teknologi. Dan kemudian, teruskan. Nah, kemudian admin. Nah, alpha kita akan datain semuanya itu dengan baik. Dan kemudian kita juga ada yang bagian logistik. Jadi kita bisa membedakan setiap orang di alpha jemaat, ya. Jadi di gereja kita berbeda, dan sama semua orang bisa mengundang seseorang di alpha. Ya, tentunya kita punya teman, kita punya komunitas. Nah, pentingnya kita melibatkan semua orang dalam memberitakan kabar baik. Yang kedua adalah mengenai jiwa baru. Bagaimana? Nah, alpha pernah disurvey, ya, kami minta Barna ya dari USA itu melakukan survei terhadap keefektifan daripada alpha sendiri, yaitu namanya Global Impact Study, dampak alpha itu kepada gereja, kepada komunitasnya. Nah, ini adalah tingkat komitmen setelah alpha bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang menganggap diri bukan orang Kristen sebelum alpha. Ya, pertama, setelah alpha selesai, ya, nah tingkat keefektifan, tingkat dari keberhasilan adalah 82%. Ya, jika Anda mengundang 10 orang ke kelompok alpha Anda, kira-kira 8 orang akan mengambil langkah iman menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu seberapa efektif. Kedua adalah 88% itu komitmen dimuridkan. Ya, kita tahu bagaimana kita mau minta jemaat kita untuk mengikuti PA itu sulit sekali. Nah, dengan mereka kalau ikut alpha selesai 88%, Pak, saya mau komitmen dimuridkan. 80% komitmen untuk menginjil kembali, bayangin. Nah, alpha itu akan efektif kalau itu di jalan berkesinambungan. Nah, bagaimana kita melibatkan orang? Ini 80% komitmen menginjil kembali. Dan 78% komitmen ke gereja. Nah, ini adalah apalagi masa pandemi ini tantangan ya untuk komitmen ke gereja. Nah, masukkan mereka ke alpha aja. Ya, 78% itu komitmen untuk ke gereja. Oke, next. Nah, menciptakan kelompok sel dan pemimpin. Bagaimana alpha bisa melakukan itu? Nah, bayangin Anda adalah tamu ya. Kita mengundang seorang tamu atau jiwa baru ke alpha. Nah, kita menjalankan itu 10 sampai 12 minggu. Ya, 10-12 minggu. Nah, setelah selesai 10-12 minggu, tamu atau jiwa baru ini ya, mungkin dia bertobat, menerima Yesus, apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan tawarkan, Bapak, Ibu, maukah Anda membantu sebagai asisten dalam kelompok alpha saya berikutnya? Nah, setelah 10-12 minggu beliau itu menjadi asisten, kita akan tawarkan itu mereka itu memimpin kelompok alpha. Nah, setelah selesai jadi asisten pemimpin, nah, waktu diintegrasikan ke dalam gereja lokal, ya, dia akan menjadi pemimpin kelompok sel di gereja tersebut. Jadi di gereja saya waktu menjalankan alpha, waktu Anda mau menjadi pemimpin kelompok sel, kami bilang, Anda harus menangkan jiwa Anda sendiri. Jadi kalau Anda ingin menjadi pemimpin kelompok sel, Anda harus jalankan alpha. Nah, bayangin 9 bulan, dalam 9 bulan, kita dari seorang jiwa baru bisa jadi pemimpin kelompok sel. Ya, jadi kita menjadi kelompok sel sekaligus kita menjadi pemimpin yang baru. Ya, tentunya banyak lagi manfaatnya. Ya, banyak yang menjalankan alpha itu budaya gereja itu berubah. Ya. Next. Nah, kemudian bahan alpha apa ya? Ada Alpha Youth Series, ya, untuk yang muda dan dewasa muda. Kemudian ada Alpha Film Series untuk yang dewasa dan ada The Marriage Course.
yaitu Ibu Hertina menjadi koordinatornya ya untuk di Indonesia, The Marriage Course. Next. Nah, ini yang luar biasanya ya, apa yang terjadi di Alpha ya, di belakang layarnya. Nah, kalau kita konsisten menjalankan Alpha, ini yang akan terjadi. Nah, Alpha itu adalah sebuah tools yang sangat sistematis. Dari prosesnya, dari promo, training, running, ada coaching, ada tim training, ada internship, itu semua prosesnya itu sangat sistematis. Ya, semuanya sistematis. Kedua, measurable, bisa diukur. Jadi kalau kita mengatakan, oh di Indonesia ada 5.677 orang menerima Yesus, kita bisa memberikan data tersebut kepada Anda. Jadi measurable, semua kita datain. Dan kemudian sustainable. Sustainable itu jika Anda jalan berkesinambungan, Alpha ini bisa disustain, dipertahankan jalan terus, itu akan membangun gereja Anda. Nah, semakin Anda menjalankan Alpha, semakin baik. Ya, tentunya yang keempat adalah achievable. Hal ini Alpha ini sangat mudah dijalankan. Ya, Anda perlu hanya jalankan sesuai dengan resep Alpha. Apa yang Anda dapatkan di training, jalankan itu. Jadi achievable, sangat mudah sekali. Dan replicable. Replicable itu ada, ini bisa direplikasi itu di tempat lain. Jika Anda ingin membuka gereja baru, apa yang Anda jalankan di gereja lama, Anda tinggal pindahkan aja resepnya, pindahkan gereja baru. Nah, jika Anda ingin melatih gereja lain untuk menjaga apa, nah semua bisa dilakukan replicable. Ya, nah mungkin itu dari saya saja untuk sementara ini. Terima kasih Pak Yopi, saya kembalikan. Terima kasih, Tuhan berkati.